Ibu Maria Jerry Elsiana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 12 IPS. Nah anak-anak, hari ini Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Nah anak-anak, jika materi kita minggu yang lalu kita membahas tentang agama Islam, maka sekarang kita akan membahas tentang agama Kristen. Nah, Kristen berkembang di Indonesia itu selama masa kolonial Belanda, yaitu VOC pada sekitar abad ke-16. Nah, kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses itu berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Kristen Protestan yang kemudian disebut Kristen di Indonesia. Nah, agama ini berkembang sangat pesat pada abad ke-20 yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di wilayah Papua bagian barat dan lebih sedikit di Kepulauan Sunda. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat sejarah singkat pemisahan gereja. Yang pertama, Gereja Lutheran. Keadaan gereja pada abad ke-16 mengalami kemerosotan moral yang sangat memprihatinkan. Paus saat itu menjadi sangat berkuasa, di mana Paus memegang supremasi baik dalam urusan gereja maupun politik kenegaraan. Kemudian Paus tampil sebagai penguasa tunggal yang cenderung otoriter. Kemudian, komersialisasi jabatan gereja dipertontonkan secara terbuka. Banyak pejabat gereja menjadi pangeran duniawi dan melalaikan tugas rohani mereka, di mana banyak imam-imam paroki tidak terdidik, kemudian bodoh, tidak mampu berkhotbah, dan juga tidak mampu mengajar umat. Jadi keadaan semacam ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian teologi skolastik menjadi mandul dan masalah dogmatis dianggap sebagai perdebatan tentang hal sepele antara aneka aliran teologis. Jadi banyak persoalan teologi yang mengambang dan tidak pasti yang muncul pada saat itu. Selanjutnya, banyak kebiasaan dalam umat belum seragam. Iman bercampur tahayul, kesalehan berbaur dengan kepentingan duniawi. Sehingga dalam situasi seperti itu banyak orang merasa terpanggil untuk memperbaharui hidup gereja, namun kurang mendapat tanggapan. Kemudian tampillah Martin Luther. Luther mula-mula hanya menyerang masalah penjualan indulgensi, yaitu orang dapat menghapus dosanya dengan cara memberikan sejumlah uang di gereja. Kemudian, Martin Luther yang seorang pastor itu kemudian membela beberapa pandangan baru, khususnya ajaran tentang pembenaran hanya karena iman atau sola fide. Luther menyerang wewenang Paus dan menolak beberapa ajaran teologi sebelumnya dengan bertumpu hanya pada Alkitab sesuai dengan tafsirannya. Nah, anak-anak, pada dasarnya Luther ini sebenarnya tidak menginginkan perpecahan dalam gereja. Ia ingin memelopori pembaruan dalam gereja, tetapi kemudian ia terseret oleh arus yang disebabkan oleh rasa tidak puas yang umumnya dalam umat yang mendambakan pembaruan yang bentuknya itu kurang jelas. Jadi ajaran-ajaran para teolog yang mendukung perbuatan-perbuatan saleh kini diragukan oleh Martin Luther. Anak-anak, menurut Luther, indulgensi, kemudian stipendium untuk misa arwah, kemudian sumbangan untuk membangun gereja, patung-patung yang menghiasinya, ziarah, puasa, kemudian kaul-kaul, semua itu tidak ditemukan dalam kitab suci sehingga ditolak oleh Luther. Jadi Luther menegaskan semuanya itu tidak bermanfaat untuk memperoleh keselamatan, yang diperlukan hanya satu, yaitu beriman. Orang yang percaya dibenarkan Allah tanpa mengindahkan perbuatan baik manusia. Lalu dengan sendirinya orang yang dibenarkan itu akan berbuat baik dengan bebas dan tenang, bukan karena rasa cemas akan keselamatannya. Jadi rasa lega membuat orang tertarik kepada khotbah Luther yang disebarluaskan di seluruh Jerman pada saat itu. Nah, jadi anak-anak, hanya iman karena mendengar itu saja sudah cukup untuk menjamin keselamatan. Jadi menurut Luther, 7 sakramen itu tidak penting lagi. Hidup selibat itu tidak berguna, hidup membiara itu tidak berarti. Semuanya itu buatan Paus semata dan hanya untuk mengejar kuasa dan untung. Nah, akibatnya para imam, kemudian biarawan dan biarawati berbondong-bondong untuk meninggalkan biara ya.
Kemudian Luther juga didukung oleh banyak kelompok dengan alasan berbeda-beda. Misalnya para bangsawan yang ingin memiliki biara, kemudian warga kota yang mendambakan kebebasan berpikir, para petani yang ingin lepas dari kerja rodi dan pajak, dan lain sebagainya. Luther tampil sebagai pahlawan pembebasan. Ia disambut dengan antusias. Akhirnya pembaharuan sungguh-sungguh dimulai. Mula-mula Roma kurang menyadari apa yang terjadi dan kemudian bereaksi keliru, sehingga pada akhirnya tidak mampu mengarahkannya lagi. Nah, jadi anak-anak, Luther mulai menyerang umat yang setia kepada Paus. Tuntutannya itu semakin radikal. Kemudian persatuan gereja tidak dicari lagi, bahkan dibiokat. Jadi para bangsawan pendukungnya tidak tertarik pada persatuan kembali, antara lain karena milik gerejani yang mereka rampas tidak mau mereka kembalikan. Nah, jadi unsur keagamaan, kemudian politik dan pribadi di kedua belah pihak menyulitkan persatuan kembali sehingga reformasi selesai dan mengakibatkan umat menjadi terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok Katolik. Anak-anak, sekarang kita akan melihat beberapa umat yang terpecah belah ke dalam beberapa kelompok Katolik. Tadi diantaranya yaitu Lutheran, kemudian Calvinis, Anglikan, dan sebagainya. Di sini Ibu mengambil dua contoh. Yang pertama, gereja Calvinis. Tokoh reformasi yang lain adalah Yohanes Calvin, yaitu pada tahun 1509 dan sampai tahun 1564. Tokoh ini tidak jauh berbeda dengan Luther. Ia ingin memperbaharui gereja dalam terang Injil. Kemudian yang kedua yaitu gereja Anglikan. Anglikanisme bermula pada pemerintahan Raja Henry ke-7 pada tahun 1509 sampai 1547 di Inggris. Raja Henry menobatkan dirinya sebagai kepala gereja karena Paus di Roma itu menolak perceraiannya. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri Protestanisme. Yang pertama, gereja itu diadakan oleh rahmat Tuhan, oleh pilihan, sabda, sakramen, dan anugerah iman. Kemudian kitab suci adalah satu-satunya sumber ajaran dan susunan gereja, maka sola scriptura adalah prinsip formal Protestan. Kemudian pembenaran orang dari semula sampai pada akhirnya semata-mata karena rahmat ilahi atau sola gratia. Kemudian sabda ilahi adalah satu-satunya sarana rahmat yang dapat membentuk Alkitab, khotbah, sakramen, dan pembicaraan rohani. Kemudian imamat umum semua orang beriman saja yang diakui, sehingga pendeta dan orang awam hanya berbeda menurut fungsi saja tanpa pembedaan rohani secara eksistensial. Dan yang terakhir, ciri-ciri tersebut membedakan Protestanisme dari Katolik dan dari Ortodok ya. Jadi sedangkan Anglikan itu berada di tengah-tengahnya. Melihat persamaan dan perbedaan antara Katolikisme dan Protestanisme. Di sini kalian bisa melihat bagaimana perbedaan dan persamaan antara Katolik dan Protestan. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa contoh saja ya. Yang pertama, kalau di Katolik itu tekanan ada pada sakramen dan pada segi sakramen dari karya keselamatan Allah, sedangkan di Protestan tekanan pada sabda atau pewartaan dan pada segi dari misteri karya Allah. Kemudian kalau di Katolik ada kultis yang artinya mementingkan kurban atau ekaristi, di Protestan itu dikenal dengan profetis ya, yang artinya terpusat pada sabda atau pewartaan. Nah, kemudian dari jumlah kitab suci, kalau kitab suci di agama Katolik itu berjumlah 73 termasuk kitab Deuterokanonika, sedangkan di Protestan itu jumlah kitab sucinya ada 66 tidak termasuk kitab Deuterokanonika. Kemudian kalau di Katolik ada 7 sakramen, di Protestan ada 2 sakramen. Kemudian di Katolik itu menerima devosi kepada para kudus, jadi ada devosinya ya. Sedangkan yang di Protestan itu tidak menerima devosi kepada para kudus. Jadi kalian bisa melihat di sini persamaan dan perbedaan antara Katolik dan Protestan.
anak-anak, selanjutnya kita akan melihat usaha untuk bersatu antar sesama gereja Kristus. Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965 berusaha mempersatukan umat Kristus dalam dekrit tentang ekumenis berikut ini. Nah, jadi anak-anak, sekarang ini atas dorongan rahmat Roh Kudus di cukup banyak daerah berlangsunglah banyak usaha berupa doa, kemudian pewartaan dan kegiatan untuk menuju ke arah kepenuhan kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Jadi, Konsili Suci mengundang segenap umat Katolik untuk mengenali tanda-tanda zaman dan secara aktif berperan serta dalam kegiatan ekumenis tersebut. Yang pertama yang dimaksud dengan gerakan ekumenis ialah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja, situasi diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Misalnya, pertama, semua daya upaya untuk menghadirkan kata-kata, penilaian-penilaian serta tindakan-tindakan yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah, dan karena itu mempersukar hubungan-hubungan dengan mereka. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai gereja atau jemaat yang diselenggarakan dalam suasana religius atau dialog antara pakar-pakar yang kaya informasi yang memberi ruang kepada masing-masing peserta untuk secara lebih mendalam menguraikan ajaran persekutuannya dan dengan jelas menyajikan corak cirinya. Sebab melalui dialog itu semua peserta akan memperoleh pengertian yang lebih cermat tentang ajaran dan peri hidup kedua persekutuan serta penghargaan yang lebih sesuai dengan kenyataan. Begitu pula persekutuan-persekutuan itu menggalang kerjasama yang lebih luas dan lingkup yang lebih luas dalam aneka usaha demi kesejahteraan umum menurut tuntutan setiap suara hati Kristen. Dan bila memungkinkan mereka bertemu dalam doa sehati sejiwa. Akhirnya mereka semua mengadakan pemeriksaan batin tentang kesetiaan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai gereja dan sebagaimana harusnya menjalankan dengan tekun usaha pembaruan dan perombakan. Nah, anak-anak, kita harus percaya dan yakin bahwa kesatuan itu tetap lestari dalam gereja Katolik, dan kita juga berharap agar kesatuan itu dari hari ke hari bertambah erat sampai kepenuhan zaman. Thank you and God bless us. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.